Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Septisa dengan NIM 20234125, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nika Niswatin SPI SIMM. Baik, di sini saya akan membacakan berita dan analisis saya tentang berita perekonomian 1 minggu terakhir. Berita yang saya pilih adalah pelonggaran impor jelang deadline tarif Amerika Serikat. Dari berita Reuters, Jakarta 30 Juni, Indonesia akan melonggarkan pembatasan dan aturan impor pada banyak barang dan bahan baku dalam upaya untuk mempermudah berbisnis di negara tersebut, kata para pejabat pada hari Senin menjelang batas waktu 9 Juli untuk negosiasi tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Meskipun Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, para pedagang secara historis mengeluhkan tentang birokrasi yang berlebihan. Masalah tersebut juga disorot dalam laporan terbaru oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat tentang hambatan perdagangan luar negeri. Pelonggaran tersebut mencakup penghapusan persyaratan perizinan impor untuk barang-barang tertentu dan pengecualian beberapa bahan baku industri, termasuk plastik dan produk kimia. Dari daftar pembatas impor, sebuah presentasi oleh para pejabat Indonesia pada sebuah konferensi pers menunjukkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto yang berbicara di acara tersebut, mengatakan tindakan kebijakan tersebut akan mempengaruhi 10 kelompok komoditas dan akan berlaku dalam 2 bulan. Para pejabat tidak secara khusus mengatakan tindakan tersebut terkait dengan negosiasi tarif dengan Washington. Presiden Republik Indonesia atau Pak Prabowo Subianto menginstruksikan semua kementerian untuk memastikan proses perizinan usaha tidak terhambat oleh proses birokrasi yang panjang, kata Satya Bakti Pariksit, pejabat di Kementerian Sekretariat Negara Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pembatasan akan dilonggarkan pada produk-produk termaksud yang termaksud dalam kategori seperti pupuk, kehutanan, dan plastik. Ia mengatakan kebijakan baru tersebut akan menciptakan lebih banyak kepastian bagi para pelaku usaha dengan menghilangkan aturan yang tumpah tindih. Pelonggaran permasyarakatan dan pembatasan impor juga akan membantu para pelaku industri yang menginginkan cara yang lebih mudah untuk mengimpor bahan baku, kata Wakil Menteri Perindustrian yaitu Faisal Reza. Defisit perdagangan barang Amerika Serikat dengan Indonesia adalah 17,9 miliar dolar pada tahun 2024. Menurut perwakilan perdagangan Amerika Serikat, berbicara secara terpisah kepada wartawan, Airlangga mengatakan Indonesia telah menawarkan Amerika Serikat kesempatan untuk berinvestasi bersama dalam proyek mineral penting sebagai bagian dari negosiasi tarif dengan Washington. Dana kedaulatan dan antara Indonesia akan terlibat dalam proyek tersebut. Berikut analisa saya tentang 5W1H dalam berita pelonggaran impor Indonesia menjelang deadline tarif Amerika Serikat. Yang pertama ada WHO atau siapa? Yaitu ada pemerintah Indonesia dipimpin oleh Menko Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Wakil Menteri yaitu Faisal Reza, melancarkan kebijakan pelonggaran impor pada akhir Juni 2025. Yang kedua ada what atau apa, yaitu pelaksanaan kebijakan ini mencakup penghapusan izin impor untuk 10 kelompok komoditas antara lain plastik, bahan kimia, pupuk, dan bahan baku industri. Yang ketiga ada when atau kapan,
yaitu kebijakan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2025 dan ditegaskan untuk mulai berlaku dalam waktu 2 bulan. Yang keempat ada where, di mana? Yaitu seluruh wilayah nasional Indonesia sebagai respon terhadap potensi tarif Amerika Serikat yang diberlakukan setelah 9 Juli 2025. Yang kelima ada why atau mengapa, yaitu merespon tekanan tarif dari Amerika Serikat karena defisit perdagangan sebesar 17,9 miliar dolar di tahun 2024. Menurunkan hambatan regulasi mendukung bisnis dalam negeri dan meningkatkan kepercayaan pada investor. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu how atau bagaimana, yaitu lewat deregulasi perizinan, penghapusan reduplikasi izin, serta insentif impor bahan mentah kritikal, dan ditambah tawaran kerjasama investasi mineral kritikal dengan Amerika Serikat. Baik, bacakan argumen saya mengenai kebijakan yang harus diambil dalam penanganan situasi tersebut. Yang pertama ada pendampingan sektoral, dorong implementasi program adaptasi teknologi dan akses input murah bagi sektor manufaktur domestik agar mampu bersaing. Yang kedua ada strategi proteksi tertarget, terapan tarif progresif pada produk sensitif, sering waktu untuk melindungi industri lokal sembari menjaga efisiensi biaya produk industri. Yang ketiga ada penguatan rantai nilai lokal, gunakan insentif relokasi dan program klaster untuk integrasi input impor ke dalam rantai nilai lokal guna memitigasi dampak negatif. Dan yang terakhir, yang keempat, pemantauan sosial ekonomi, jalankan studi dampak wilayah dan sektor secara berkala, serta program training dan pendanaan baru bagi pekerja terdampak. Baik, saya akan memaparkan jurnal pendukung dari analisa saya, yaitu Jurnal Softjan tahun 2017 tentang liberalization, meningkatkan impor dan efisiensi jangka panjang. Sekian hasil bacaan berita dan analisis saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahnya.